Dialah segala-galanya di dalam hidup kita. Dialah Allah segala-galanya bagi kita semuanya. Haleluya. Kaulah segalanya. Haleluya. Kaulah segalanya. Di dalam hidup. Haleluya. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, yes. Kaulah yang kupandang Tuhan. Tidak ada lain selain dirimu Tuhan. Katakan sama-sama, Engkaulah segala-galanya Tuhan. Haleluya. Kaulah segalanya. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Serahkan kepada yang benar. Kerajaanmu, kebenaran, itulah. Kaulah yang kata, tetapi inilah iman kami Tuhan, bahwa Kaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Kau dan firman-Mu adalah satu bagi kami, dan itulah bagian kehidupan kami, kebenaran-Mu, kerajaan-Mu yang menjadi bagian hidup kami, sehingga kami hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami Tuhan. Kami mau buka telinga kami, pikiran kami, dan bahkan hati kami Tuhan, untuk menerima firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan yang saya beri judul sejarah yang berulang. Ya. Pada tahun 1905 sampai 1906 ada seorang yang bernama George Santayana. Dalam bukunya dia menulis, "Those who do not remember the past are condemned to repeat it." Kalimat itu
parafrasekan, diganti atau diubah kalimatnya supaya lebih mudah oleh orang-orang pada zaman itu, diganti dengan history repeat itself. Ya. Sejarah itu berulang, gitu ya. Nah, pernyataan ini pernyataan yang mungkin saya tidak tahu dia orang Kristen atau bukan, ya. Tapi yang pasti dia adalah seorang filsuf, dia keturunan Spanyol dan Amerika, ya. Tetapi pernyataannya ini pernyataan yang sangat alkitabiah. Ya. Di dalam Pengkhotbah 1 ayat 9 dikatakan begini, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ya. Jadi pernyataan beliau tadi mirip dengan apa yang ada di Alkitab. Ya, Alkitab juga menyatakan yang dulu pernah ada, sekarang ada lagi, bahkan di masa depan juga ada lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu juga mengenal istilah yang namanya tipologi. Tipologi itu suatu metode atau suatu pendekatan untuk mempelajari suatu teologi atau suatu kisah gitu ya, yang untuk menjelaskan kisah yang lain di masa depan atau di masa pada saat Alkitab itu ditulis. Ya. Jadi ada banyak kisah di dalam Alkitab itu yang kisahnya seperti berulang. Itu namanya tipologi. Ya. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kisahnya itu adalah merupakan nubuatan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya. Karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah pusat dari Alkitab. Ya, tanpa Tuhan Yesus Kristus, Alkitab itu tidak akan mudah dimengerti. Misalnya kita akan bahas hari ini tentang Yusuf dan Yakub, ya, kakek dan cucu. Ya. Nah, Yusuf itu juga bisa dibilang dia adalah tipologi dari Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bagaimana ketika Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian dia naik ke posisi tertinggi di Mesir, bukan tertinggi, kedua tertinggi di Mesir. Ini dianggap seperti penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Yusuf disiksa, dijual, Tuhan Yesus juga sama. Dia disiksa, dijual oleh seorang yang bernama Yudas, dan kemudian Tuhan Yesus naik ke kerajaan surga. Yusuf juga adalah seorang pelindung dan penyelamat bagi keluarganya, bagi saudara-saudaranya dan ayahnya dan semua keluarga besarnya. Yusuf menjadi penyelamat ketika ada bencana kelaparan di tanah Kanaan. Yusuf menyelamatkan saudara-saudaranya. Demikian juga Tuhan Yesus yang adalah pelindung dan penyelamat umat manusia. Dia datang untuk memberikan hidup. Dia katakan dia adalah roti hidup. Ya. Nah, Yusuf ini juga memaafkan saudara-saudaranya ketika dia disakiti dan saudara-saudaranya harus beli makanan ke Mesir. Yusuf memaafkan. Ya. Yusuf sampai menangis, dia bertemu lagi ya, dengan saudaranya yang dia tidak pernah bisa bayangkan. Begitu juga Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus juga datang untuk menebus dosa dan memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk diterima kembali oleh Allah. Inilah tipologi. Ya. Jadi dalam teologi Kristen itu tipologi sering digunakan untuk mencari hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, Bapak Ibu Saudara. Jadi apa gunanya sejarah? Apa gunanya tipologi? Ya. Dengan mengetahui masa lalu, kita bisa mendapat gambaran apa yang ada di masa depan karena berulang. Sebaliknya, kalau kita mau tahu masa depan, kita cari tahu masa lalu. Bung Karno pernah menulis, jangan pernah melupakan sejarah, gitu ya. Karena sejarah itu berulang. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melompat sedikit ya dari pembahasan tentang sejarah yang berulang ini tentang nubuatan akhir zaman. Ya. Nanti akan saya jelaskan apa kaitannya nubuatan akhir zaman dengan sejarah yang berulang. Ya.
Kita tahu di masa depan nanti akan ada yang namanya pengangkatan gereja atau rapture. Dan ini tidak diketahui kapan waktunya. Dan ini pasti terjadi ya. Alkitab sepakat mengatakan dari nabi-nabi perjanjian lama sampai perjanjian baru sepakat mengatakan akan ada hari di mana Tuhan Yesus akan mengangkat gerejanya, orang-orang yang kudus. Bukan orang-orang yang hanya pergi ke gereja, tetapi dia akan mengangkat orang yang menjadi gereja. Dan kelima penulis, atau bukan kelima penulis, 4 penulis, yang satu bukan penulis, ya, tetapi dia adalah firman Allah itu sendiri, sepakat menubuatkan bahwa akan ada hal ini, ya, pengangkatan gereja. Dan Rasul Paulus ya menulis dengan sedikit berbeda daripada yang lainnya. Dia memberikan penekanan yang sedikit berbeda daripada keempat yang lainnya tentang akhir zaman itu. Ya, Paulus walaupun prinsipnya sama, tetapi Paulus memberikan penekanan yang sedikit berbeda tentang ada banyak pekerjaan ajaib, ada tanda-tanda dan ada mujizat gitu ya. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8 dikatakan karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Ya, berarti sudah ada sejak Alkitab itu ditulis. Yang namanya antikris itu bukan hal yang baru Bapak Ibu Saudara. Sudah ada jauh. Jadi kalau kita hari ini, wah ini pekerjaan antikris dulu sudah ada. Dari dulu sudah ada, kita tidak perlu takut ya, karena sudah ada. Ya, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Yang menahan ini Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Karena dikatakan berikutnya, kalau yang menahan itu telah disingkirkan, artinya diangkat, pada waktu itulah pendurhaka itu baru menyatakan dirinya. Jadi yang namanya antikris akhir zaman itu sudah dinubuatkan jauh sebelum itu. Antikris sudah ada. Mereka belum menyatakan diri. Menyatakan diri kalau Tuhan Yesus datang di awan-awan baru mereka proklaim. Artinya memproklamasikan dirinya, inilah aku antikris gitu ya. Nah, jadi kita tidak perlu takut Bapak Ibu Saudara dengan yang namanya antikristus. Karena mereka bekerjanya ya hanya lewat satu cara, ajaran sesat itu saja. Gak perlu takut dengan wah teknologi dipasang chip di sini sama di sini gitu ya. Itu penafsiran kitab Wahyu yang sangat keliru ya, karena kitab Wahyu itu bukan bicara soal teknologi, tapi itu soal ajaran sesat. Yang namanya antikristus itu pasti bungkusnya adalah ajaran sesat. Tidak ada kaitannya yang namanya teknologi atau apapun itu yang berbau kemajuan zaman. Ya. Karena sudah ada sejak zaman dulu. Kalau dibilang oh chip ditanam di dahi sama di tangan itu antikristus, emangnya sejak zaman Tuhan Yesus ada? Belum ada. Kenapa mereka bisa tahu gitu ya? Karena tidak ada kaitannya sama sekali. Yang namanya ajaran sesat itulah yang bisa dibilang antikristus ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus juga memberikan penekanan di kalimat berikutnya, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat. Jadi Paulus itu lebih menjelaskan secara rinci ya. Ini loh gambaran tentang akhir zaman. Nah Bapak Ibu Saudara, nubuatan akhir zaman itu adalah sejarah yang berulang. Dulu pernah ada, dari apa? Dari mimpinya Firaun Bapak Ibu Saudara. Saya juga ketika belajar ini, kok bisa seperti itu ya Tuhan? Apa hubungannya mimpinya Firaun? Bayangin Bapak Ibu Saudara, Firaun itu kalau kita dengar Firaun pasti konotasinya dia adalah orang jahat ya. Dia adalah penyiksa. Tapi saya berani katakan di sini satu-satunya Firaun itu gelar ya, bukan nama ya. Gelar untuk raja Mesir ya. Jadi Firaun itu punya banyak nama sebenarnya. Karena Firaun itu gelar. Nah, Firaun satu-satunya yang agak baik sedikit. Ya zamannya Yusuf ini. Karena dia begitu baik ya sama keluarganya
Yusuf begitu mereka datang ke Mesir dijamu dengan hal yang terbaik di Mesir gitu ya. Firaun janji gitu kepada Yusuf dan Yakub, kalau sampai keluargamu datang, segala yang baik dari negeri ini akan kuberikan kepadamu. Nah, apa kaitannya? Ya, mimpi Firaun kita tahu adalah ada 7 sapi gemuk dan 7 sapi yang kurus. Ya, ini adalah mimpi dari Firaun. Dan mimpi ini diartikan oleh Yusuf, di mana dia melihat 7 sapi gemuk dan 7 sapi kurus itu adalah 7 buah gandum yang penuh dan 7 buah gandum yang kering. Yusuf menafsirkan ini sebagai ada bencana kelaparan, tapi sebelum itu ada yang namanya masa kelimpahan. Nah, ini adalah nubuatan dari akhir zaman. Ya, dalam Kejadian 41, Yusuf menerjemahkan mimpi dari Firaun ini. Ya, ada 7 tahun kelimpahan dan kemudian 7 tahun kelaparan. Yusuf tidak pernah menyebutkan kapan terjadi bencana kelaparan di Mesir. Dia tidak pernah tahu kapan itu dimulai. Begitu juga tidak ada yang mengetahui kapan itu masa antikristus. Nah, apa kaitannya mimpi Firaun sama nubuatan akhir zaman? Yang namanya mimpi Firaun tadi, ya, 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan itu adalah tipologi bukan hanya kelaparan secara fisik Bapak Ibu Saudara, tapi itu kelaparan akan firman Tuhan. Alkitab juga mencatat ya, bahwa yang namanya masa antikristus setelah kedatangan Tuhan Yesus itu 7 tahun. Daniel 9 ayat 27, Bapak Ibu bisa baca di situ. Bagian kitab yang lain juga mengatakan 2 kali 3,5 tahun akan terjadi masa antikristus. 7 tahun kelaparan dinubuatkan oleh Alkitab. Masalahnya tidak ada yang tahu kapan 7 tahun kelimpahan. Itu tidak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara. Bisa saja sudah terjadi. Karena dengan masifnya teknologi orang bisa dengan mudah baca firman Tuhan. Bisa jadi. Tapi sekali lagi tidak ada orang yang tahu. Nah, hal yang sama akan berulang Bapak Ibu Saudara. Masa kelaparan 7 tahun itu masa gambaran ketika antikristus memproklamirkan dirinya. Di situ tidak ada lagi firman Tuhan diberitakan. Karena pemberita firman Tuhan yang sungguh-sungguh gitu ya. Karena tidak semua pemberita firman Tuhan itu sungguh-sungguh hidupnya, akan diangkat oleh Tuhan. Tinggal tersisa orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Disitulah terjadi yang namanya kelaparan. Kelaparan akan firman Tuhan. Maka orang-orang yang menyesal dulunya dia tidak makan dengan kenyang firman Tuhan itu, mereka akan putus asa dan mengemis yang namanya firman Tuhan. Dan yang namanya iblis, dia tidak pernah berhenti. Satu-satunya sifat iblis yang baik adalah dia tidak pernah menyerah Bapak Ibu Saudara. Dia akan buat di dalam 2 Tesalonika, dia akan buat perbuatan-perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Bapak Ibu Saudara, kalau orang lapar, dikasih makanan yang tidak enak, kira-kira dimakan tidak? Dan hanya ada satu-satunya itu, pasti dimakan. Saya pernah dengar ada seorang hamba Tuhan di Sumatera sana, makan cicak Bapak Ibu Saudara. Karena tidak ada uang, makan cicak dan rumput yang ada di depan rumahnya. Dia rela makan itu karena kelaparan. Orang kalau sudah lapar Bapak Ibu Saudara, semua dimakan. Yang bisa dimakan dia dimakan. Makanya tidak kaget ada suku-suku di sana yang kanibal. Mungkin karena kehabisan makanan. Bahkan di Afrika sana, bencana kelaparan hari-hari ini juga terjadi. Mereka bikin roti dari tanah. Dari tanah yang ada tanah Bapak Ibu dibikin roti. Orang kalau sudah lapar, apa saja dimakan. Walaupun itu makanan palsu. Iblis, dia tidak akan pernah menyerah.
Itu satu kesempatan di mana iblis akan kedua kalinya dia bekerja lebih keras lagi untuk menipu orang-orang ini yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya dia masuk di dalam rencananya iblis. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang namanya akhir zaman itu sudah dicatat firman Tuhan dan dipastikan akan terjadi. Dan firman Tuhan sudah memberikan gambaran yang jelas. Tapi Alkitab mencatat bahwa tidak pernah terjadi yang namanya kedahsyatan dan kengerian dalam sejarah umat manusia. Akhir zamannya pasti terjadi, tetapi yang namanya kedahsyatan dan kengeriannya belum pernah ada. Dalam Matius 24 ayat 21 dikatakan begini, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah. Belum pernah. Ini satu-satunya yang firman Tuhan bilang ini belum pernah ada sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan ada lagi. Berarti sangat-sangat mengerikan. Ada manusia digoreng, dulu pernah terjadi. Rasul Yohanes mengalami. Ada orang ditenggelamkan, diikat lehernya pakai batu lalu ditenggelamkan, Tuhan Yesus pakai perumpamaan itu. Ada orang berbuat dosa, dilempari batu, sudah terjadi. Stefanus nggak salah apa-apa, dirajam batu. Itu ngeri Bapak Ibu Saudara. Alkitab bilang belum pernah ada hal yang lebih mengerikan daripada yang ada di depan. Bapak Ibu Saudara, kok mukanya takut semua. Hari ini saya tidak sedang menakut-nakuti Bapak Ibu Saudara tentang apa yang akan terjadi. Maka dari itu pastikan kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita tidak akan mengalami itu. Pastikan bahwa kita benar-benar menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Dengan firman Tuhan, dengan kehidupan doa kita. Maka kita bukan lagi takut. Justru kita berani menghadapi hal yang seperti itu. Kenapa? Karena tidak ngalami. Jadi pastikan, tanya ke dalam hati kita, pikiran kita. Saya sungguh-sungguh tidak ikut Tuhan. Benar enggak? Yakinkah? Karena keyakinan itu ketika Bapak Ibu dapatkan keyakinan itu, kita tidak akan pernah takut yang namanya siksaan yang begitu berat. Mungkin karena kita gengsi, mau ngaku salah, gengsi gitu ya. Kan sekarang marak gitu ya, orang disuruh minta maaf susah sekali. Sudah jelas-jelas salah, minta maaf susah sekali. Gimana mau sama Tuhan? Tuhan yang tidak kelihatan. Akan lebih susah lagi. Ya kalau kita memang salah, ya akui salah. Apalagi kepada Tuhan. Jadi jangan hanya karena gengsi kita tidak mau ngaku salah sama Tuhan. Akhirnya kita harus mengalami yang namanya siksaan ini. Nah bagaimana caranya ya supaya kita luput dari hal yang ini? Wahyu 3:10 mengatakan, karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi satu-satunya cara hanya berpegang pada firman Tuhan dan kehidupan yang berjaga-jaga dan berdoa. Itulah satu-satunya cara. Dan janji Tuhan kita akan diluputkan dari semua itu. Maka Bapak Ibu Saudara akan sangat bijak sekali kalau kita berjaga-jaga dan berdoa. Serta makan firman Tuhan sekenyang mungkin. Ya, makan firman Tuhan itu gimana sih kenyangnya? Saya juga bingung. Tinggal baca gitu loh. Tinggal baca, direnungkan. Kayaknya kenyang itu hal yang aneh gitu ya. Kenyang dengan firman Tuhan juga ya mungkin tidak ada di Alkitab. Haus dan lapar akan firman Tuhan itu ada gitu ya. Ya kenyang firman Tuhan belum pernah saya tahu gitu ya. Artinya tidak akan pernah bisa kenyang dengan yang namanya firman Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Satu-satunya cara ya hanya ini. Karena kalau kita mau coba memprediksi kapan itu terjadinya masa antikris, banyak Bapak Ibu Saudara yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara cari di YouTube. Banyak orang yang memprediksi kapan itu terjadi. Saya punya teman, 2 orang teman yang dari latar belakang yang berbeda, mereka juga tidak saling kenal. Mereka menghitung. Dan itu memang bisa dihitung. Dihitung dari mana? Kitab Daniel. Kitab Daniel itu bilang gini, nanti pada hari-hari terakhir akan ada banyak orang yang menyelidiki kitabmu. Kitab Daniel itu. Jadi bisa dihitung Bapak Ibu Saudara. Kapan tahunnya kira-kira gitu ya. Dulu teman saya yang satu ini mengatakan kira-kira tahun 2049. Kira-kira. Kalau perhitungan saya ini meleset, dia bilang gitu. Ya 2021 sudah lewat. Apakah kita tertinggal Bapak Ibu Saudara? Tidak mungkin ya. Nah, paling tidak 2049. Satu teman saya yang lainnya mengatakan 2024 tahun depan gitu ya. Mana yang benar? Ya tidak ada yang benar. 2024 bisa jadi, 2049 bisa jadi. Bisa aja 1 menit ke depan, bisa aja. Karena tidak ada yang tahu. Firman Tuhan bilang tentang hari itu dan saat itu. Tidak seorang pun yang tahu. Memang kalimatnya di sini kalau dalam bahasa Yunani itu hora. Tidak diketahui jamnya. Harinya diketahui katanya. Tahunnya diketahui, bukan harinya. Tahunnya diketahui. Makanya teman saya pakai ayat ini untuk bilang ini tahunnya. Ini jamnya yang tidak diketahui. Nah, sekarang gimana caranya tahu? Oh, nanti Tuhan Yesus datang. Dulu kan pernah. Oh, tahun 2012, makanya ada film 2012 ya. Banyak mulai saat itu muncul film-film tentang akhir zaman, Left Behind lah, apalah. Nggak ada yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Bahkan Bapak Ibu Saudara kalau punya di gadget itu aplikasi Netflix gitu ya, buat nonton film. Di situ ada film namanya Unholy Betrayal. Seorang pendeta dari Korea yang begitu gak karu-karuan ya, sesatnya, wah gak karu-karuan sesatnya, dia memprediksikan masa akhir zaman. Semua orang gantung diri di atas satu loteng, bunuh diri. Karena katanya sebentar lagi akan akhir zaman. Hal itu juga banyak terjadi di Indonesia, tapi tidak pernah terjadi sampai hari ini. Alkitab mengingatkan, tidak ada seorang pun tahu. Siapapun tidak ada yang tahu. Malaikat tidak tahu. Anak pun tidak. Nah, anak ini perlu hati-hati Bapak Ibu Saudara. Karena muncul ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Nah, itu Yesus tidak tahu. Yang tidak tahu itu kemanusiaannya, bukan kealahannya. Kealahan Yesus pasti tahu, Bapak. Dia firman kok, gak mungkin dia gak tahu. Tetapi yang nama kemanusiaannya itu yang gak tahu. Ketika dia di bumi, ya dia mengambil rupa seorang hamba. Dikosongkan. Maka dia gak tahu. Tetapi sebagai firman dia tahu. Jadi jangan didiskreditkan yang namanya Tuhan Yesus itu. Wah, Tuhan Yesus itu Allah nomor 2. Bapak Ibu Saudara, memang ajaran-ajaran sesat itu ya begitulah ajarannya. Mencoba sesuatu yang baru supaya rame, supaya dilihat orang, dia dapat duit Bapak Ibu Saudara. Kan itu endingnya, mau apa lagi? Oh, supaya terkenal, supaya dia dikatakan wah ini ajaran yang keren gitu ya. Ternyata ujungnya ke alam maut. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak hanya sejarah yang pahit yang berulang, tetapi juga sejarah yang manis. Nah, tadi kita ngomong hal-hal yang menakutkan gitu ya. Tapi kita sekarang akan ngomong hal-hal yang menyenangkan ya. Inilah kabar baiknya. Tidak hanya mimpinya Firaun gitu ya, yang berulang. Ya. Tetapi sejarah yang manis ini juga akan berulang. Nah kita akan bahas soal Yakub. Ya. Dalam Ibrani 11 ayat 21 dicatat, karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar
pada kepala tongkatnya. Jadi Yakub ini sebelum dia mati, dia 3 kali berdoa Bapak Ibu Saudara. 3 kali dia menyembah Tuhannya. Yang pertama dia bersumpah kepada Yusuf bahwa mayatnya harus dibawa ke tanah Kanaan. Dan sekaligus dia memberkati Yusuf. Yang kedua, ketika dia memberkati yang namanya cucunya, anaknya Yusuf. Yang ketiga, dia menyembah Tuhannya. Jadi sebelum kematiannya, Yakub itu mempertahankan imannya sampai saat-saat terakhirnya dengan penuh perjuangan. Yakub itu masa tuanya gak enak Bapak Ibu Saudara. Jadi Yakub ini kira-kira dia menderita itu selama 20-an tahun. Karena harus kehilangan Yusuf, 20 tahun lebih lah. Karena prediksi perhitungan perhitungan ketika Yakub itu kehilangan Yusuf itu 20 tahun kemudian mereka berjumpa. Jadi Yakub ini menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Dia harus kehilangan anak yang sangat disayanginya. Ketika dia ketemu sama Esau, Yusuf itu ditaruh paling belakang. Supaya kalau Esau mengamuk, Yusuf ini tidak kena Bapak Ibu Saudara. Sangat disayang. Tapi akhirnya dia harus merelakan. Walaupun ya itu bukan kisah yang nyata ditipu sama anak-anaknya yang lain. Nah, Yakub ini pada saat dia hampir mati kira-kira umurnya 147 tahun. Kira-kira. Tidak jauh dari itulah kira-kira. Sudah sangat tua Bapak Ibu Saudara. Umur 80, 90 saja sudah untung-untungan masih bisa jalan Bahkan sekarang remaja itu banyak yang jompo Malas Nah ini 147 tahun Bapak Ibu Saudara. Dia cuma bisa berbaring. Cuma bisa di kasur. Ya orang bilang sakit tua Tapi dia dengan sekuat tenaganya dengan segenap kekuatan sisa-sisanya dalam Kejadian 48 dikatakan gini, ketika diberitahukan kepada Yakub telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Ini sisa-sisanya Bapak Ibu Saudara. Sisa-sisa tenaganya. Jangankan umur 147 tahun. Umur 60 kalau sakit, apalagi sakit boyokan mau duduk kan susah Bapak Ibu. Ini 147 tahun, penyakitnya mungkin banyak Sudah keluar penyakitnya mungkin Kira-kira gambarannya seperti ini. Sudah sangat sulit sekali, tapi dia dengan sekuat tenaganya. 3 kali berusaha. Ada jarak waktu antara 3 kali dia berdoa itu. Bukan dalam waktu yang 1 kali, 1 kali dia duduk terus berdoa 3 kali. Enggak. 3 kali dia berusaha. Ya bisa dipastikan karena dia enggak kuat duduk lama-lama. Tapi yang namanya Yakub ini dia mau berusaha. Adegan iman ini menunjukkan bahwa meskipun tubuhnya tua dan sangat lemah. Tetapi imannya tidak pernah menjadi lemah. Sampai akhirnya. Zaman sekarang banyak orang kuat tapi imannya lemah Bapak Ibu Saudara. Anak-anak muda badannya kuat. Karena orang lain yang lebih ganteng agamanya beda. Ikut Bapak Ibu Saudara. Lemah imannya. Ada aja kendala untuk meninggalkan Tuhan. Ada aja yang dibikin alasan untuk meninggalkan Tuhan. Yang inilah, yang itulah. Enggak usah Tuhan-Tuhan lagi. Ada aja alasan untuk meninggalkan pelayanan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita memikirkan betapa besar anugerah yang Tuhan berikan? Bahkan lebih jauh daripada apa yang kita perbuat untuk Dia. Iman Yakub tidak pernah menjadi lemah, malah lebih tangguh. Sehingga dia hanya bersandar kepada Tuhan. Nah, iman Yakub ini diekspresikan dengan tindakannya bersandar kepada kepala tongkat. Tongkat itu punya arti. Ada 3 arti yang ingin saya bagikan. 3 arti dari tongkat. Yang pertama, tongkat itu alat untuk menggembalakan domba.
Atau alat untuk bersandar. Jadi kalau capek pakai tongkat itu. Ya. Orang kalau naik gunung hiking itu bawa tongkat gitu ya. Kalau capek dia gunakan itu untuk bersandar. Lalu yang kedua, tongkat itu untuk berlindung. Ya. Alat berlindung dari yang namanya kefasikan. Firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 11 ayat 4, tapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Jadi tongkat itu adalah gambaran alat untuk melindungi dari yang namanya kefasikan. Dengan yang namanya kejahatan. Yang ketiga, alat untuk menuntun jalan di depan. Bukan cuma orang buta Bapak Ibu yang pakai tongkat. Orang bisa melihat pun pakai tongkat. Musa pakai tongkat, Harun pakai tongkat, banyak nabi-nabi perjanjian lama pakai tongkat gitu ya, untuk menunjukkan jalan. Ya. Kira-kira, oh ini jangan-jangan ada jebakan, nah gitu, jangan-jangan bolong, nah kira-kira gitu. Ya, bukan menunjukkan jalan, bukan ya, tapi untuk supaya ndak jatuh terperosok gitulah kira-kira. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah gambaran dari tongkat. Ya, tongkat itu untuk menggembalakan domba, untuk bersandar. Tongkat itu untuk berlindung dari kefasikan. Tongkat itu untuk menuntun jalan. Nah, tongkat ini juga adalah analogi atau tipologi. Ya. Tipologi dari yang namanya Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus Sang Firman itu adalah tongkat kita. Yang kepadanya kita harus bersandar sepanjang perjalanan kehidupan kita. Jadi gambaran adegan iman Yakub tadi bersandar kepada kepala tongkatnya, itu adalah tipologi dari kita orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bersandar kepada tongkat itu. Karena Tuhan Yesus itulah yang akan melindungi, yang akan membimbing kita. Dan hanya Yesuslah tongkat yang membantu kita untuk menaklukkan dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Seperti laut yang bergelora pada zaman Musa, ketika Musa harus menyeberangi Laut Merah, dia lempar tongkat itu. Itulah gambaran Tuhan Yesus yang akan menaklukkan dunia yang sudah tenggelam karena dosa. Jadi kita orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara, tidak boleh bersandar pada pengalaman diri. Tidak boleh bersandar kepada kehebatan kita, kepandaian kita, kekayaan kita, apapun yang kita punya. Tidak boleh bersandar kepada itu. Kita juga tidak boleh terikat dengan yang namanya kekhawatiran tentang masa depan. Wah, nanti gimana ya, kira-kira aku diangkat enggak ini? Kalau ketinggalan gimana ini gitu ya. Wis tak budal dewe gitu ya. Enggak bisa berangkat sendiri ke sana karena kita enggak tahu jalannya, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang sekarang tuh kan pinter. Wah, firman Tuhan itu bilang orang-orang yang sungguh-sungguh itu akan duduk bersama Tuhan di dalam pernikahan anak domba gitu ya. Orang-orang yang enggak takut akan Tuhan, kita enggak usah duduk, berdiri aja di sana. Wah, cari akal Bapak Ibu Saudara. Enggak usah duduk, berdiri aja, yang penting masuk. Wah, kepinginnya masuk sana Bapak Ibu. Tapi caranya ya tidak memperbaiki hidup, tidak pernah bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman Allah. Nanti dululah melayani, nanti dululah hidup benar, nanti dululah jadi berkat. Ya kalau ada kesempatan. Masalahnya tidak ada yang tahu kapan itu terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu sudah menasihatkan kepada rasul-rasul dalam Markus 6 ayat 8. Mereka diutus dua-dua. Tuhan Yesus bilang, jangan bawa apa-apa kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Nggak boleh bawa apa-apa. Cuma boleh bawa tongkat, kalau ada kalimat di berikutnya, boleh bawa sandal. Karena kalau nggak pakai sandal, ya rasul-rasul akan sibuk ngobatin kakinya yang kapalan, yang kena apalah nanti di jalan ya. Jadi satu-satunya benda di tangan yang boleh dibawa itu cuma tongkat Bapak Ibu Saudara.
Itu rasul-rasul. Nah kita juga sama Bapak Ibu Saudara. Apa yang bisa kita bawa di dalam kehidupan kita sebagai pegangan sampai nanti di akhir kehidupan kita? Hanya firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang bisa kita bawa lagi. Apakah orang yang begitu kaya, apakah dia akan selamat dari kematian? Enggak juga. Tidak ada yang luput dari yang namanya kematian. Apakah orang yang begitu kaya akan luput dari siksaan antikris? Enggak juga. Jadi yang bisa kita pegang satu-satunya itu hanya firman Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan manusia tidak hidup hanya roti, tapi dari firman Allah. Yesaya 44 ayat 9 dan 10 mengatakan, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Kita disuruh ingat yang dulu-dulu. Ya. Bahwa akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Nah, yang memberitahukan daripada mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini adalah hari-hari terakhir, mungkin. Kita tidak pernah tahu. Tapi firman Tuhan ingatkan, kita disuruh ingat apa yang terjadi di masa lalu. Karena hari-hari ini Tuhan sedang melakukan segala kehendaknya. Pertanyaannya, maukah kita jadi bagian dari kehendaknya? Jalan dengan Tuhan itu enak Bapak. Berjalan dengan firman Tuhan itu selalu manis gitu ya. Tahu lagunya kan, selalu manis gitu ya. Jadi perjalanan hidup sama Tuhan tuh pasti menyenangkan. Mungkin kita taat sama firman Tuhan, enggak enak. Harus malu, harus mengorbankan harga diri, harus menumbangkan ego kita. Tenang Bapak Ibu Saudara. Ya. Perjalanan hidup dengan firman Tuhan itu pasti happy ending. Pasti. Firman Tuhan mencatat itu. Yakub itu Bapak Ibu Saudara, kehidupannya tidak menyenangkan sama sekali. Baru terakhir-terakhir dan ketika mati Yakub itu megah sekali. Yusuf minta izin sama Firaun. Om Firaun, izinkan aku menguburkan bapakku di Gua Makpela. Itu 600 kilometer Bapak Ibu Saudara. Dari Mesir. Bayangin, ya kira-kira dari sini ke Bali lah perjalanannya. Ya harus bawa mayat Yakub itu. Firaun bilang bawa semua sudah. Jadi yang namanya penguburan Yakub itu megah Bapak Ibu Saudara. Harus dibalsem, Yakub itu kan dibalsem juga, dijadikan mumi ya selama 40 hari. Firman Tuhan juga catat itu. Dia bawa seluruh kuda-kuda dari Mesir dibawa. Wah, itu kalau nonton pawai, wah itu paling mewah. Orang mati paling mewah ya itu. Happy ending. Tapi Yakub tidak merasakan apa-apa. Karena Yakub sudah merasakan happy ending yang sesungguhnya di kerajaan surga. Jadi kalau hidup ini belum happy Bapak Ibu, ya berarti belum ending. Jadi jangan terpuruk Bapak, tidak happy, ya berarti belum ending. Karena firman Tuhan bilang, ikut Tuhan pasti happy ending. Kalau sekarang tidak happy, ya belum ending. Terus ikut firman Tuhan. Ya itulah kebenarannya. Banyak kita dengar firman Tuhan tapi tidak semua orang suka dengan hal-hal yang benar. Banyak kali kita dengar firman Tuhan, mungkin hati kita, tidak cocok ini. Firman Tuhannya tidak cocok ini. Apa? Tidak benar ini gitu ya. Karena hati nurani kita sedang diusik sama firman Tuhan. Sama kayak saudara-saudaranya Yakub, ayat terakhir. Kejadian 37 ayat 6-8. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan hari ini Yusuf. Dia ngomong sama saudara-saudaranya.
Kita tidak usah baca terlalu detail gitu ya. Ada berkas-berkas, ini loh mimpiku. Terus di kalimat berikutnya, nah ini. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa? Jadi yang pandai menafsirkan mimpi itu tidak hanya Yusuf. Satu keluarga itu pintar Bapak Ibu Saudara. Menafsirkan mimpi. Bukan tafsir mimpi togel loh ya ini. Ini tafsir mimpi dalam firman Tuhan beda Bapak Ibu. Jadi satu keluarga itu pintar nafsir mimpi. Benar mimpi apa yang ditanyakan saudara, benar kan? Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Benar jadi raja Yusuf. Jadi raja atas mereka. Apakah engkau ingin berkuasa? Benar loh, tanyanya benar. Tapi responnya makin bencilah mereka kepada Yusuf. Tidak semua orang dengar kebenaran itu jadi makin sayang sama Tuhan. Justru makin benci sama Tuhan. Kita yang mana Bapak Ibu Saudara? Tidak semua orang mau berjalan di dalam firman Tuhan dan rencananya. Yang begitu sakit kita dicambuk, dinasehati, ditegur, bahkan dipukul pakai tongkat. Tidak semua orang suka. Apa yang benar memang kadang-kadang menyakitkan. Tapi percayalah, hal yang menyakitkan itu tidak akan menyengsarakan, tapi justru menyembuhkan. Troublemakers or history makers are you. Kita ini mau jadi pembuat masalah, kayak saudara-saudaranya Yusuf tadi. Bikin masalah kan. Yusuf dijual, disiksa dulu dijual gitu ya. Lalu bohong lagi ke Yakub. Atau kita mau jadi pembuat sejarah. Bahwa kita orang-orang percaya yang tahun 2023 ini hidup sungguh-sungguh sama Tuhan dan tercatat dalam kitab kehidupan. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mau hanya nyanyikan lagu ini, tapi maknai setiap kata-katanya. Bahwa kata-kata dalam setiap lagu ini adalah bagian dari diri kita. Kita katakan, Bapa Engkau mengenalku, Engkau tahu ceritaku, dan seluruh isi hati kita. Kita mau serahkan hidup kita sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nyanyikan ini dengan kesungguhan hati kita. Mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hati. Kau tidak peduli Tuhan masa lalu kami. Kau tetap memilih kami. Kami Tuhan, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini kami mau berserah Tuhan kepada firman-Mu. Tiada yang mustahil.
Kalau hari ini engkau ada dalam lingkaran setan, lingkaran dosa, lingkaran apapun yang menghambat engkau untuk datang kepada Tuhan, untuk engkau taat kepada firman-Nya, percayalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan tidak hanya mengubah seekor serigala menjadi domba, tapi Dia sanggup mengubah seekor serigala juga menjadi seorang gembala. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kuasanya, firman-Nya, Dia sudah nyatakan. Bahkan kasih-Nya yang begitu besar, Dia mengampuni setiap kesalahan kita. Datang dan minta ampun kepada Tuhan. Dengan keterbukaan hati kita, Tuhan ampuni setiap kami. Kami percaya dengan darah-Mu Engkau telah menebus kami. Dengan darah-Mu yang begitu mahal, Engkau telah membersihkan, melupakan setiap kesalahan kami. Kini tiba saatnya kami mengingat bahwa Engkau mengasihi kami. Untuk itu kami mau berserah, mau mengikuti panggilan hidup kami. Untuk hidup menggenapi firman-Mu Tuhan, kami mau taat. Kini aku percaya tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil bagi kuasa-Mu kuatkanku, selalu berharap. Kini aku berserah padamu Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti amin Tuhan panggilan. Sekali lagi kini aku percaya. Dan setia sampai akhir. Kini aku percaya Tiada yang mustahil Tuhan. tiada yang mustahil Kuasa-Mu kuatkanku, amin Tuhan. dan satu berharap. Kini aku berserah Tuhan. Ikuti panggilan-Mu dan setia sampai akhir. Panggilan-Mu Tuhan. Ikuti panggilan-Mu dan setia Ku ikuti panggilan-Mu Tuhan. ikuti panggilan-Mu dan setia sampai akhir. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa yang baik, yang selalu memelihara dan memperhatikan kami. Engkau telah mengampuni kami dan membawa kami untuk masuk dalam pengalaman dengan Engkau secara pribadi. Ya Tuhan, inilah iman kami dan pengharapan kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah kecewakan kami. Kami tahu Tuhan Kau akan beri kekuatan kepada kami untuk menghadapi kehidupan kami hari-hari mendatang ya Tuhan. Kami percaya Kau juga akan berikan hikmat kepada kami untuk menyelesaikan semua tugas-tugas kami dan masalah yang kami hadapi. Kekuatan-Mu Tuhan menyertai kami, juga mereka yang dalam keadaan kesehatan terganggu. Kami percaya kuasa-Mu yang lebih besar dari apapun menolong mereka, menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kami ya Tuhan, seluruh keluarga kami,
anak-anak kami semua, kami percayakan mereka dalam tangan-Mu, di mana mereka menuntut ilmu. Tuhan berkati sekolah di mana mereka bersekolah. Kami terus berdoa juga untuk sekolah Bintang Harapan. Tuhan tolong memberkati sekolah ini untuk bertumbuh menjadi berkat bagi masyarakat di daerah ini. Kami berdoa supaya Tuhan berkati juga pekerjaan kami. Tuhan supaya kehidupan ekonomi kami boleh memuliakan Engkau dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan bersekutu. Ya Tuhan, bersama-sama di break, Tuhan menolong memberkati kami dalam persekutuan kami ini. Kami juga berdoa untuk ibadah pria yang bersama-sama akan berfellowship ya Tuhan. Engkau memberkati, Tuhan menyertai semua peserta untuk datang di tempat lokasi dan Engkau akan memberkati kami. Terima kasih Bapak, penyertaan-Mu ada pada kami, di mana kami pergi dan kami akan meninggalkan tempat ini juga. Tuhan memakai kami semua menjadi berkat. Segala hormat bagi Engkau ya Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup kami, kami persembahkan ibadah kami pagi ini kepada Tuhan di dalam satu nama yang mulia, nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berkati Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkatilah dengan keselamatan. Amin. Diberkatilah dengan keamanan. Amin. Diberkatilah dengan damai sejahtera. Amin. Diberkatilah dengan kesehatan. Amin. Diberkatilah dengan kemakmuran. Amin. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amin. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah dan pulanglah engkau dengan berkat dari Allah Bapa itu. Rasakan melakukan yang terbaik dalam hidupmu, dan biarlah kekuatan damai sejahtera dari Yesus Kristus menyertai saudara menghadapi apapun. Roh Kudus kiranya menuntun, membawa engkau kepada pengalaman yang baru dengan Tuhan, dan kiranya Dia mengurapi engkau untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat. Mari Bapak Ibu Saudara bergabung dalam komunitas sel terdekat untuk bersekutu dan dibangun di dalam iman. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Hari Rabu ibadah wanita pukul 5 sore di gereja. Hari Sabtu ibadah pemuda remaja pukul 4 sore di gereja. Ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi. Ibadah sekolah minggu pukul 8:30 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Gereja kita memiliki rencana untuk mengganti speaker. Diharapkan speaker yang baru dapat memberikan pengalaman ibadah yang lebih baik bagi kita. Mohon dukungan dalam doa dan dukungan dana. Akan diadakan fellowship pria Jatim Bali di GBIS Damai Sejahtera Kebraon, Surabaya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus pukul 10 pagi. Mari kita dukung dalam doa. Setelah ibadah jemaat dipersilahkan mengikuti tea break, mari bergabung untuk bersekutu. Tuhan Yesus memberkati.